Selamat hari Minggu ke-6 setelah Trinitatis, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Ulangan 16 ayat 13 sampai dengan 17. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria dan pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan bersungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di dalam komunikasi beberapa keluarga sering saya dengar orang tua membiasakan anak-anaknya untuk mengucapkan terima kasih atas berbagai kebaikan yang mereka terima. Allah bisa karena biasa. Inilah yang perlu menjadi karakter kita dalam kehidupan. Membiasakan diri melakukan ucapan syukur sebagaimana khotbah hari ini. Persekutuan dalam merayakan hari raya Pondok Daun atau kita sebut pesta panen tentu akan membawa kebaikan dalam persekutuan dengan Tuhan yang berdampak bagi keluarga sekaligus dalam kesatuan berbangsa. Setiap generasi akan memahami bagaimana kasih karunia Allah. Dulu dan sebagian orang Yahudi saat ini membuat pondok-pondok dari cabang dan daun pohon. Atapnya ranting palem dan dedaunan, tidak tertutup rapat, sehingga masih dapat melihat bintang di langit dan dikelilingi buah-buahan. Mereka berdiam di sana selama perayaan sebagaimana mereka dulu tinggal di pondok-pondok ketika berada di perjalanan. Hal ini untuk menyatakan bahwa Tuhan telah memelihara, mengelilingi, memagari selama perjalanan dari Mesir melalui padang gurun sampai ke Kanaan. Pada masa kebersamaan sangat perlu bersukacita akan kebaikan Allah dalam pemenuhan janji-janjinya. Pada masa ini jualah ada nyata solidaritas terhadap mereka yang membutuhkan, yakni orang-orang asing, anak yatim, dan janda. 7 hari perayaan bagi Tuhan dalam kerangka memuji memuliakan Tuhan. Tentu pada saat sibuk ada saja yang tidak kusuk dalam persekutuan dengan Tuhan, kejar tayang untuk berbagai tugas. Maka dengan mengkhususkan kesempatan ini, maka benar-benar ada hubungan yang baik dengan Tuhan, sekaligus berdampak sosial terhadap sesama. Tuhan Allah akan memberkati dalam segala hasil tanah, dalam segala usaha, sehingga dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Jadi selalu ada hubungan memuji dengan pengakuan bahwa segala berkat melimpah adalah dari Tuhan, sekaligus tetap berharap dari Dia sebagai sumber berkat.
3 kali setahun setiap orang laki-laki dan teramu harus menghadap, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan hari raya pondok. Lalu ada yang bertanya, mengapa hanya laki-laki? Ternyata hal ini adalah dalam kerangka pembagian tugas, di mana perlu ada tinggal di rumah dengan latar belakang peternakan dan pertanian. Sekaligus juga hal ini membedakan dengan dewa Kanaan yang biasanya menghadirkan perempuan sebagai dewan kesuburan. Menghadap Tuhan, penyembahan bukanlah dengan tangan hampa. Memberikan persembahan sebagai pernyataan telah menerima berkat Tuhan. Memberikan sesuai dengan kemampuan. Terkadang membawa Alkitab, buku nyanyian, dari rumah ke gedung ibadah sudah ada yang mengeluhkan karena fokus kepada bawahnya. Katanya terlalu berat. Bukan fokus pada kesiapsediaan, hendak bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Saya teringat dengan seorang ibu bila berkunjung ke rumah anak mantunya di tempat yang jauh di kota. Tidak pernah mengeluh, membawa sapu, beras, malah kadang juga ayam peliharaannya. Saya salut juga dengan ungkapan seniman saat sulitnya mendapatkan uang pada masa COVID ini. Sampai detik ini, aplikasi musik di YouTube ini masih kurang maksimal menghidupkan seniman. Harusnya dibedain dengan konten-konten biasa, misalnya pidato, dokumen, dan lain-lain. Tetapi tetaplah berkarya. Akan ada waktunya untuk menuai. Dan jangan fokus ke dolarnya di YouTube. Tetapi fokuslah pada tujuan seni musik itu sendiri. Artinya tetap berkarya. Maka menghadap Tuhan bukan dengan tangan hampa. Menjadi tantangan juga bagi seseorang bagaimana respon kasihnya pada Tuhan yang sudah mengasihi, memberkatinya. Di beberapa gereja masih ada membawa hasil panen ke gereja saat pesta panen. Sebenarnya mereka sedang menyatakan bahwa inilah tanda berkat Tuhan yang melimpah. Terpujilah Tuhan yang sudah dan masih sedang akan memberi berkat-berkat-Nya. Lalu sebagian memberikan dengan uang di dalam envelope. Ada banyak acara-acara dan cara sebagai pernyataan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Perayaan bagi Tuhan. Baiklah semuanya itu boleh semakin mencerdaskan spiritualitas kita, sekaligus berdampak dalam hubungan kekerabatan di keluarga, dan menjadi kesempatan untuk meningkatkan solidaritas antara yang satu dengan yang lain. Panen, memperoleh hasil dari pekerjaan, semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Keadaan ini menjadi kesempatan untuk memuji Tuhan, sekaligus memperbaiki hubungan keluarga dan kepedulian sosial bagi sesama. Tuhan Yesus telah memberikan dirinya menjadi korban yang kudus oleh kasih-Nya bagi kita. Berkat yang sangat mahal. Kita akan merespon dalam penyembahan dan persembahan dengan memuliakan namanya. Kebersamaan Kristus dengan kita setiap harinya akan memperbaharui kehidupan kita. Memahami dengan baik kebaikan Tuhan bagi kita yang akan berdampak bagi sesama kita. Sangat indah lagu persembahan di beberapa gereja. Nyanyian 204 ayat 2. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu bagi kami setiap orang. Saat kami menerima berkat, biarlah kami tidak lupa kepada Tuhan sumber berkat dan sesama yang membutuhkan. Berkat melimpah yang sudah kami terima bukan untuk melupakan Engkau, tetapi untuk semakin mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberi kami kesempatan untuk selalu bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.